Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir indah tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Dorong diriku ini jadi saksi kasih abadi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih abadi, berbekal sabdamu wartakan janji, bekerja di ladangmu jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa kabar? Senang sekali Pijar Katolik di TVRI Yogyakarta dapat hadir kembali menyapa Anda, dan tentunya seperti dalam episode-episode sebelumnya kita akan berbincang dengan narasumber kita mengenai sebuah tema yang kali ini kita akan mengangkat mengenai Laudato Si. Tentunya Anda semuanya sudah mendengar tentang Laudato Si, meskipun mungkin masih apa ya intinya begitu, mungkin masih ada pertanyaan seperti itu. Tapi yang jelas pada hari ini, pada episode kali ini kita akan mengupas mengenai Laudato Si dalam kepedulian untuk rumah kita bersama. Nah, di studio saat ini telah hadir narasumber kita, ada dua narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai Laudato Si dan juga mengenai berbagai hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan bagaimana kita bisa berperan aktif untuk menyelamatkan, turut serta menyelamatkan lingkungan hidup kita. Untuk itu saat ini sudah hadir yang pertama adalah Suster Marissa Nurtrisna CB, Koordinator KPKC Suster CB Provinsi Indonesia. Selamat datang Suster Marissa. Terima kasih. Sehat ya Suster? Sehat. Sehat dan tentunya aktif sekali, masih sibuk di sana sini, termasuk salah satunya saat ini sibuk sebagai penanggung jawab di Berkah Bumi Blembem begitu ya Suster ya. Apa itu Berkah Bumi Blembem? Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ke Suster Marissa. Dan yang kedua, narasumber kita adalah seorang jurnalis, sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik, sudah menjadi penulis berbagai buku juga, dan saat ini beliau adalah juga seorang aktivis lingkungan, khususnya seorang pegiat sungai, sekaligus juga adalah ketua Forum Komunitas Sungai Sleman sejak tahun 2018. Selamat datang Mas Irawan. Terima kasih Mbak Desi. Selamat datang, dan nanti kita akan belajar banyak dari Mas Irawan karena Mas Irawan akan berbagi tentang pengalamannya menjadi pegiat lingkungan dan juga nanti akan berbagi apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk ikut menyelamatkan atau setidaknya tidak menambah rusak bumi kita, kira-kira begitu ya Mas Irawan ya. Baik, pemirsa, saudara-saudari terkasih, kalau kita bicara mengenai Laudato Si begitu ya, isu lingkungan sebetulnya menjadi isu yang saat ini banyak kita dengar atau kita lihat di mana-mana. Ada pemanasan global, ada suhu udara yang akhir-akhir ini kan kita dengar berita tentang wah suhu di sini adalah yang terpanas dalam sekian puluh tahun terakhir dan seterusnya. Ada juga berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Ada penggundulan hutan, ada bumi yang semakin tidak hijau lagi dan seterusnya. Nah, kalau bicara mengenai isu-isu lingkungan seperti ini, Suster, sebenarnya bagi Gereja Katolik, apakah isu lingkungan hidup menjadi perhatian atau menjadi keprihatinan Gereja Katolik juga, Suster?
Gereja merupakan sakramen ya, sakramen keselamatan, maka gereja akan sangat peduli. Nah, sebetulnya gereja itu peduli sejak Konsili Vatikan kedua, sudah sangat lama. Nah, dalam ensiklik itu sudah ditandaskan bagaimana kepedulian gereja akan lingkungan hidup. Dan dimulai dari Konsili Vatikan sampai pada Paus ke-6 itu mengajak kita untuk ayo jangan menghancurkan bumi, ayo kita selamatkan bumi. Sampai pada akhirnya Paus Fransiskus ini melalui Laudato Si sungguh mengajak kita untuk ini rumah kita, apakah kita akan menghancurkannya? Bagaimana kita diajak untuk rumah kita ini kita pelihara, kita cintai demi sebuah kehidupan. Karena sakramen gereja adalah sakramen kehidupan itu tadi. Baik, gereja adalah sakramen kehidupan dan kita juga diajak untuk dipanggil untuk ikut mencintai lingkungan hidup kita, karena mungkin mencintai lingkungan hidup itu tanda bahwa kita mencintai Allah juga. Begitu nggak sih, Suster? Sebetulnya begini ya, situasi sekarang itu ada pada batas di mana manusia sudah tidak lagi bisa dikatakan itu taat pada kehendak Allah. Nah, bagaimana manusia itu merasa diri paling hebat, sehingga bisa mengatur seluruhnya, sehingga kimia, fisika, biologi dalam alam semesta itu kita rubah. Nah, ada hal yang mendasar sebetulnya. Yang mendasar itu adalah adanya ketidakharmonisan relasi. Nah, trisula relasi ini yang harus kita kembalikan. Trisula relasi itu adalah relasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta, relasi dengan sesama manusia, dan relasi dengan alam ciptaan. Nah, trisula relasi ini kalau harmonis, maka akan terjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup, karena ketika Tuhan menciptakan semua amat baik. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31 itu dikatakan Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan sungguh amat baik, dan karena sudah diciptakan semua sungguh amat baik, kita sebagai manusia harus merawatnya, begitu ya, Suster ya. Dan ya, ini adalah salah satu juga relasi yang harus kita bina atau kita pupuk atau kita jalankan dengan baik. Relasi tidak hanya dengan Allah, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam ciptaan. Baik, Suster. Kalau kita masuk ke dalam Laudato Si sendiri, jelas bahwa Paus Fransiskus mengajak kita untuk merawat atau untuk tidak merusak lingkungan kita. Dan ini bagaimana menurut Suster kita semua saat ini menanggapinya? Kan Laudato Si sudah dikeluarkan pada tahun 2015 ya, dan ini 2023, sudah 8 tahun kemudian gitu, Suster. Kalau Suster melihat, apakah kita sekarang ini sudah cukup menanggapi Laudato Si dengan baik atau bagaimana, Suster? Menurut saya ada dua hal ya. Yang pertama, gereja sudah sangat peduli. Bahkan dengan saat ini kita mulai ya dari paroki yang menuju Laudato Si, sekolah, lalu rumah sakit dan segala macam bentuk, semua mengarah ke sana, kampus Laudato Si segala macam ya. Nah, tetapi ada hal yang lain yang belum kita sentuh sebetulnya. Spirit ini yang belum menyebar ke seluruhnya. Kita masih ini pada tataran bahwa kegiatan ya, belum pada apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita mewujudkan iman yang merawat bumi. Ini yang terpenting sebetulnya dalam penerapan Laudato Si. Baik, iman yang merawat bumi. Nah, itu wujudnya seperti apa begitu ya? Karena kita juga ingat nih, kalau iman tanpa perbuatan katanya adalah mati begitu ya, Suster ya. Baik, Mas Irawan, mungkin kalau Mas Irawan melihat ini ya, isu tentang lingkungan hidup.
apa sih yang kita lakukan yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari itu merusak lingkungan gitu? Pasti ada ya Mas Irawan ya. Kalau mungkin Mas Irawan sebagai pegiat lingkungan mengamati begitu, bagaimana? Jadi lingkungan ini kan bagian dari kehidupan kita. Jadi dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang lestari, maka kehidupan kita juga lestari. Karena kadang kita itu abai, maka ya lingkungan kita menjadi rusak. Yang dibutuhkan adalah kesadaran personal kok. Sebenarnya kesadaran personal saja yang dibutuhkan untuk merawat lingkungan ini. Di lingkungan ini sebenarnya sudah punya siklusnya sendiri untuk menata diri. Tinggal manusianya saja sekarang yang kadang ikut-ikutan mencoba untuk merusak. Nah, salah satunya melalui perilaku. Yang paling sederhana ya, mari secara personal kita mulai menyadari bahwa udara yang kita hirup ini kan sebenarnya cuma-cuma. Karena ada pohon yang menawarkan oksigen yang cukup banyak. Ada angin yang mencoba kita hirup sehingga segar dan seterusnya. Tapi ketika muncul asap ya jadi masalah. Muncul kendaraan jadi masalah. Muncul getaran-getaran yang lain juga jadi masalah. Jadi kesadaran personal yang sebenarnya mulai saat ini harus mulai digarap baik sebelum nanti kesadaran kolektif. Baik, kesadaran personal itu yang harus kita miliki begitu ya. Ini gampang-gampang susah sebenarnya ya, tapi bahwa masing-masing harus menyadari sebelum kita sampai ke kesadaran kolektif, kesadaran personal itu adalah yang utama atau sangat penting juga. Baik, kami akan segera kembali tetap di sini di Pijar Katolik setelah jeda pariwara bersama dengan Suster Marisa dan juga Mas Irawan. Baik, saudara-saudari terkasih, masih di Pijar Katolik dan kita masih membahas mengenai Laudato Si, menjaga rumah kita bersama, dan tentunya ini adalah ajakan yang sudah sejak sekian lama diserukan oleh gereja dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menanggapi dan menghidupi panggilan untuk menyelamatkan atau untuk melestarikan lingkungan kita. Masih bersama Suster Marisa dan juga bersama Mas Irawan yang seorang pegiat lingkungan. Nah, Mas Irawan tadi sudah disebutkan kalau kita perlu sekali yang harus kita bina pertama-tama adalah kesadaran personal gitu ya. Tapi ini mudah diucapkan, sulit dilakukan begitu kira-kira ya. Tapi yang jelas kalau Mas Irawan melihat ini perilaku apa saja dalam keseharian kita yang seringkali tanpa kita sadari itu ternyata berkontribusi dalam merusak lingkungan. Oke, yang paling sederhana ya aktivitas kita harian saja. Misalnya terkait dengan pilihan menu, pilihan aktivitas pada konteks transportasi misalnya. Itu kan sederhana banget ya, bahwa kendaraan bermotor itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi tanpa kita sadari, asap kendaraan itu juga mengganggu iklim, mengganggu kesegaran udara, bahkan mengganggu makhluk lain. Beberapa penelitian yang kami lakukan bersama teman-teman itu, jumlah getaran kendaraan itu mengganggu resonansi burung. Baik. Ya, sehingga di beberapa tempat wisata yang promosinya adalah menawarkan kesegaran, kicauan burung yang indah, tapi ketika kita ke sana justru menggunakan kendaraan bermotor, justru kita tidak menikmati lagi burung tadi yang akan berkicau bagus, terbang bebas, karena dia terganggu dengan resonansinya terganggu oleh kendaraan yang kita pakai. Juga yang paling utama adalah pilihan makanan. Ini paling sederhana banget sebenarnya. Kenapa pilihan makanan ini bisa ternyata berkontribusi merusak lingkungan? Karena sejumlah makanan kita, pembungkusnya itu kan bahan-bahan yang anorganik tidak bisa diurai oleh lingkungan. Dan dalam konteks tertentu, atas nama praktis, lalu kita menggunakan bahan yang sekali pakai, buang, plastik misalnya. Nah, ini kontribusi pada lingkungan ya merusak. Sebenarnya istilah kontribusi kan konotasinya bagus ya. Ini tapi sebaliknya justru berefek gitu aja. Paling mudah berefek pada lingkungan. Maka sejak awal ketika kita belanja itu harus dipikirkan kira-kira bahan yang mau kita beli ini punya dampak setelah pakai atau tidak. Kalau kira-kira berdampak ya jangan dibeli. Nah, ini kan butuh kesadaran personal tadi. Kesadaran personal ini bisa dipupuk melalui satu ngobrol, diskusi.
tapi diskusi yang kemudian harus berbasis bukti. Jangan hanya diskusi lalu berbasis aksi-aksi yang justru hanya seremoni. Nah, ya berbasis bukti lah, personal mulai mengurangi hal-hal yang berkontribusi tadi atau berefek pada penurunan kualitas lingkungan. Baik, baik. Ada banyak ternyata yang sehari-hari kita lakukan tanpa kita sadari itu berdampak buruk pada lingkungan kita. Plastik sekali pakai ini, Suster Marissa ini juga selalu mengingatkan orang-orang di dekatnya, ayo dikurangi plastik sekali pakainya. Tapi memang betul ya Suster ya, bahwa mulai dari diri kita sendiri itu yang harus dilakukan ya Suster. Ya sebetulnya pertobatan ekologis itu ada 3 ya. Wujud pertobatan personal, lalu pertobatan struktural, dan pertobatan simbolik. Nah, 3 wujud ini yang paling kita harus lakukan itu, saya setuju dengan Mas Wawan. Personal dulu. Nah, mulai dari hal yang sederhana sebetulnya. Mulai dari pilihan tadi ya. Nah, plastik itu begitu mengerikan. Sampai 400 tahun baru bisa didegradasi. Diurai ya? Diurai oleh mikroorganisme dan oleh ini ya. Nah, kita sudah mati, bahkan sudah terurai, ini plastik belum. Kalau kita sungguh concern, maka mari kita membuat sebuah gerakan untuk Pantic Foam. Dan saya yakin kita sudah mulai ya. Kita sudah mulai. Walaupun masih banyak yang atas nama efektif dan efisien menggunakan yang seperti itu. Hanya mari kita mengurangi, mari kita jaga ibu kita supaya ibu kita bisa memberi kita makan. Alam kita adalah ibu kita dan kita makan dari alam kita ya selama ini ya. Jadi kita juga harus merawat alam kita, salah satunya dengan mulai dari kesadaran personal itu tadi, dengan mulai dari diri kita sendiri juga. Nah, kalau boleh dibagikan kepada pemirsa di rumah Suster, ini tentang Berkah Bumi Blembem gitu ya. Ini salah satu komunitas yang dipimpin Suster yang bergerak juga di bidang penyelamatan lingkungan. Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa, mungkin teman-teman OMK gitu ya, supaya bisa menanggapi atau bisa memulai gerakan di lingkungannya masing-masing. Nah, Suster mungkin bisa ceritakan. Berkah Bumi Blembem ini awalnya sebetulnya jawaban dari kongregasi atas keprihatinan lingkungan yang saat ini terjadi. Nah, kongregasi adalah bagian dari gereja, maka untuk menanggapi itu kami mencoba untuk membuat sebuah tempat pembelajaran ya, tempat pembelajaran di mana kami mencoba tempat ini menyebarluaskan spiritualitas ekologi, bahwa Allah itu yang begitu mencintai, memberikan kehidupan. Nah, bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat pembelajaran bagi banyak orang, terutama yang kami khususkan adalah orang-orang muda, karena orang-orang muda merupakan insan-insan yang investasi ke depan. Betul. Nah, kalau orang muda itu kita pegang dan dia sudah peduli lingkungan, harapannya ke depan mereka lah yang akan menjadi duta-duta ekologis yang mampu membantu untuk ya memperbaiki kehidupan di kemudian hari. Lalu yang kedua, kami juga concern di Berkah Bumi Blembem ini untuk pemberdayaan masyarakat, terutama untuk para petani. Kenapa para petani? Karena para petani ini dalam tanda petik orang yang terpinggirkan. Coba bayangkan, dampak dari kerusakan lingkungan itu akan dialami oleh para petani, terutama saat ini di mana El Nino itu begitu kuat ya, pengaruhnya begitu kuat. Saya kadang sedih, kami punya lahan sawah 1,3 hektar yang sekarang saya gunakan hanya 1/3 saja yang kita bisa airi air, karena kalau semua nggak akan cukup. Artinya betapa menyedihkan untuk para petani yang hanya mengharapkan keuangan dari sana. Nah, saat ini dengan efek El Nino ini yang bertahan untuk pertanian itu pertanian organik.
Kalau pertanian menggunakan pupuk kimia sintetis, maka tanah itu akan keras. Ketika tanah keras, itu sulit untuk ditanami. Maka berkah bumi Blembem kami masuk melalui itu. Dan bersama komunitas sungai ya Mas ya, kami juga mencoba peduli dengan krisis air yang akan terjadi dan sudah terjadi saat ini. Maka kami membuat replika sungai yang sangat sederhana Mas ya. Bagaimana Mas Wawan bersama Mas Ari dan teman-teman dari Atmajaya Arsiteknya, ada 4 teman-teman yang membantu untuk merancang itu. Kami harapkan bahwa ini menjadi tempat di mana semua orang peduli dengan lingkungan, ayo bergabung. Tempat ini diharapkan menjadi tempat dialog dan tempat di mana kita mewartakan Allah yang mencintai demi sebuah kehidupan. Baik, baik. Tempat di mana Allah mewartakan yang mencintai kehidupan begitu ya. Dan tentunya orang-orang muda silahkan kalau mau belajar bersama dengan Suster Marisa dan rekan-rekan di Berkah Bumi Blembem, datang ke Pakem begitu ya Suster ya. Nanti belajar banyak. Di sana ada Mas Irawan juga, dan Mas Irawan ini selama 5 tahun terakhir ini adalah Ketua Forum Komunitas Sungai di Sleman begitu ya. Ini selain yang bersama dengan Berkah Bumi gitu, forum ini ngapain aja sih Mas? Pasti menyelamatkan sungai ya, karena kalau kita lihat juga pencemaran sungai. Di dekat rumah saya ada sungai dan sering itu ada sampah lewat sak kresek, tapi terus nggak banyak sekali tapi masih ada aja gitu. Jadi gimana nih teman-teman di Forum Komunitas Sungai Sleman, apa yang sudah dilakukan supaya kita juga bisa belajar dari sana? Baik, jadi Forum Komunitas Sungai Sleman itu adalah kumpulan teman-teman pegiat sungai yang ada di Sleman. Di Sleman ini ada 72 sungai besar dan kecil, dan forum ini baru ada di 16 sungai di Sleman, dari Moyudan sampai Prambanan sana, dari Turi sampai Berbah gitu ya. Jadi kegiatan kami adalah merawat sungai yang di dekat sungai yang mengalir di dekat kita saja, nggak usah jauh-jauh. Jadi sungai ini kan nadinya bumi ya. Jadi ketika nadi kita terganggu, sakit atau tersumbat, pasti kepala kita pusing. Dan kita yakin pasti kalau sungainya terganggu, bumi kita juga pusing kok ini. Dan repotnya itu kan sungai kita belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Harusnya kan pembangunan ini harus berbasis sungai, bukan hanya berview sungai loh, tapi berbasis sungai. Karena airnya ya dari sungai. Mata air yang bagus tanpa sungai tidak bisa terdistribusi baik. Kira-kira begitu. Baik. Jadi ayo kita mulai, kalau di dekat rumah kita ada sungai, jangan buang sampah ke sungai. Itu nomor 1 sepertinya yang pertama sekali. Tapi yang jelas kalau rekan-rekan di Sleman, ini khusus yang di Sleman aja yang boleh bergabung, atau di luar Sleman boleh khusus gabung di Sleman juga? Dulu. Oh, di Sleman dulu ya. Urusan sungai di hulu ini perlu jadi prioritas utama. Iya, betul, karena Sleman itu daerah hulu juga ya. Tapi mungkin teman-teman yang ada di hilir juga, di kabupaten yang lain yang bukan di Sleman, bisa loh mulai gerakan yang sama dengan Forum Komunitas Sungai di Sleman, supaya sungai-sungai kita menjadi semakin bersih. Baik, seru sekali, tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara, dan mudah-mudahan percakapan kita, penjelasan dari Mas Irawan, dari Suster Marisa juga bisa mendatangkan inspirasi, atau yang jelas bisa semakin menguatkan iman kita, menguatkan kita semuanya untuk menanggapi panggilan untuk mencintai alam semesta, untuk menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Baik, sampai di sini Pijar Katolik untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Suster Marisa, terima kasih Mas Irawan. Kita bertemu lagi lain waktu, dan yang pasti tetap semangat, tetap cintai alam sekitar kita. Kita bertemu lagi di Pijar Katolik selanjutnya. Saya Anastasia Desi, terima kasih dan Tuhan memberkati. Sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan
dosa kami Kau ampuni, memberi hidup ilahi. Kami jadi putra